Selamat sore. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari, saya persilakan berdiri. Kita pujikan penyanyi haleluya.
Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah. Engkau sangat baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Allah yang kami sembah. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Kembali pada sore hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari buat kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami tetap ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih, kemurahan, dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Bapa, hadirlah di tempat ini. Saat ini kami akan serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam ibadah kami, dan ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur pada sore ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan Ku Jatuh Cinta Padanya.
Bagi yang ada mau bersaksi silakan ya. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya, opo tenan, derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya, opo tenan iya, Gusti mesti slamet. Silakan yang mau kesaksian. Dewi. WL-nya dulu cek kesaksian. Dekat di sini. Ya. Shalom. Selamat sore. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai saya, keluarga saya semuanya. Memang pada saat saya pergi ke Pujiharjo melayani di sana bersama rekan-rekan saya dan Pak Wijaya, itu Pak Robert sehat. Tapi pada saat saya pertengahan UTW pulang ke Malang, lambungnya Pak Robert kambuh lagi. Saya sempat WA sama Bu Yuli. Saya mungkin tidak hadir karena Pak Robert sakit. Tapi puji Tuhan, tadi pagi sudah membaik. Terus saya katakan bisa jaga depot sama saya atau saya sendiri yang berangkat. Enggak, saya sudah bisa sama-sama ke depot. Oh ya sudah, puji nama Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doa kami. Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya.
hadir sore ini beribadah bersama ibu sekalian. Amin. Demikianlah kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Puji Tuhan, Pak Robert sudah ditolong Tuhan. Ada yang mau kesaksian lagi? Ayo Bu Sri. Saksian lain. Kesaksian lain. Kalau tidak ada, kita akan nyanyikan lagu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu Saatku Menyembah. bisa dalam tempat ini untuk senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran-Mu.
Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sertailah kami ya Bapa. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan dapat tempat yang terbaik di hati kami. Dan berkatilah pula hamba-Mu yang akan menyampaikan segala firman-firman-Mu ya Bapa. Berilah kecerahan, berilah mulut-mulut yang terbaik untuk memuliakan kebesaran-Mu ya Bapa, menyampaikan segala ajaran-ajaran-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hamba mohon penyertaan-Mu ya Bapa, yang mana kami hamba tidak bisa berdoa dengan sempurna. Sempurnakanlah doa-doa hamba ya Bapa. Semua ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Putri. Ya, ini sebenarnya tema minggu kemarin. Minggu kemarin kan sudah saya pasang yang melayani saya ya. Ternyata ada Pastor Khalid bisa telepon, dia mau melayani. Tapi sebelum saya mau memberitakan firman Tuhan, saya rindu mau menyanyikan satu lagu dulu. Ya. Tapi lagu ini kiranya bisa benar-benar membawa setiap jemaat ini memahami, ya, memahami. Kalau mungkin yang sudah pernah dengar bisa nyanyi bersama. Jadi kadang kita ini memiliki satu harapan, betul ya, punya satu tujuan, punya satu misi, punya satu cita-cita. Tapi kadang Tuhan tidak izinkan. Tapi kita harus tetap punya iman, punya keyakinan, percaya bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan. Semua itu adalah rencana Tuhan. Dan yang pasti iman ini akan memberikan satu kekuatan bahwa keyakinan kita, percaya kita ini semakin luar biasa pada Tuhan. Betul tidak? Jadi saat-saat kita putus asa, mungkin kecewa, mungkin waduh kok tidak ada harapan, mungkin mungkin gagal, ya betul tidak? Pasti ada ya rasa-rasa seperti itu, ada pasti pernah mengalami. Tapi di lagu ini kita akan merasakan bersama. Seperti kayak walau gunung ini tidak berpindah, tapi yakin bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat indah. Ya, kalau yang bisa nyanyi nanti nyanyi bersama ya. Apakah
tujuan kita nggak nyampe, Tuhan pasti punya cara indah. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kiranya lagu ini bisa kita renungkan, bisa kita terima dengan iman yakin. Kita pasti memiliki satu iman yang kuat dengan kita mendengarkan lagu ini bahwa rencana Tuhan itu indah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin, puji Tuhan. Ya, enak ya, tapi lebih enak gak nyanyi ya. Ya, lagu ini nggak terlalu lama saya hafal, jadi benar-benar bawa hati saya untuk benar-benar memiliki iman, memiliki kepercayaan bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Sikon apapun wis, kita kadang kecewa, kadang kita putus asa, kadang kita wis kayak nggak mungkin ya, betul ya. Tapi dengan lagu ini wah seakan-akan dikuatkan. Nah, kembali lagi saya akan memberitakan firman Tuhan. Ini firman minggu lalu, tapi benar-benar sebenarnya minggu lalu saya mau memberitakan firman ini sudah saya seriusi. Tapi sekali lagi ini firman ini seperti yang pernah sering saya katakan bahwa ini perlu buat lansia, juga perlu juga buat saya. Nah, tapi kemarin saya harus menghormati Pastor Khalid yang akhirnya dia membawakan firman tapi benar-benar memberkati, dan kemarin dia juga WA saya, Pak Wijaya, tanggal 24 Minggu kami layanono. Ya sing embel-embel ini sing rada-rada anu ojo ngomong akeh-akeh Pak Wijaya, 5 ae wis sesek omahku jadi gitu di lantai 2. Loh itu loh. Kita ini berpikir itu sikon apapun, kadang beribadah dalam bentuk apapun, di tempat manapun, kita ini harus bersyukur, betul enggak? Kalau kita bisa bayangkan, kalau tak tambah orang 5 wis gak cukup sesek, yo kecil lumayan, betul ya? Yang kemarin sampai dia kesaksian bahwa segala barangnya itu mereknya Casio, dikasih orang, kasih sampai tak tambah-tambahi tipenya D2U
Loh apa itu? Diundat-undat bisa. Apa nemen gitu loh. Ya, wes dikasih orang, diundat-undat bisa. Itu tipenya. Jadi kita benar-benar bukan masalah prihatin, kita harus mengingatkan apa sih untuk terus bersyukur. Ya. Terus kemarin saya kasih pengumuman, bukan saya ini keras, bukan saya ini mau marah atau apa dengan peraturan. Kalau mau ibadah itu milih satu tempat yang benar-benar kita mau ibadah, betul nggak? Ya katakanlah, oh saya mau ibadah di A, ya sudah positifkan di A. Jangan ada embel-embel, ya maaf kata. Soalnya kan sering saya dengar ya. Saya bukan dengar dari wadulan sini situ, enggak lah. Sering saya mendengar ada katakanlah dengan ibadah di tempat A keburu ke tempat B. Ya, kalau yang mereka ya maaf kata, yang mereka itu dalam arti sudah itu karakter mereka. Saya enggak mau ngurus gitu. Itu wis kamu kelakuan seperti itu yang ada di sudah tidak ada di JIG, saya enggak mau ngurus. Tapi kalau yang ada di komunitas JIG, saya mohon ini sekali lagi saya mohon, saya selalu tulis demi kebaikan kita bersama, betul enggak? Ada tulisan itu ya. Ya kebaikan saya juga kebaikan jemaat. Dalam arti kebaikan saya, biar saya itu tidak diteror dalam arti wong pancet ae sing nglayani kaya ngono-ngono itu. Nah, itu segera tak buang asal jemaat sama sejalannya, yaitu dengan apa? Ojo sampai nguber ibadah. Dalam arti ibadah A belum mari ke ibadah B. Terlebih lagi kalau waktunya makin mepet ya, benturan ya. Ini dalam satu sisi yang saya bayangkan tuh bahaya gitu loh ya, betul enggak? Nanti ke susu keburu-buru akhirnya nanti ya enggak diinginkan sih, tapi namanya manusia itu ada batasnya. Begitu juga di ibadah yang diikutinya, kalau kita ke susu keburu-keburu yang akhirnya ibadah kita enggak konsentrasi. Ibadah kita enggak benar-benar terfokus, tapi akhirnya mikir, wah ayo dan cepetan firmane gak iso cepetan 20 menit mari amin tak pindah rono. Betul enggak? Loh ini saya utarakan karena bukan masalah dari sana cerita ini, dari sini cerita ini. Hari ini pun banyak cerita. Kalau saya mau ceritakan umat ini. Lah iki atene nang persemayaman kok milih minggu terakhir. Oh sorry, hari terakhir. Lah meneh budalo lak mari ya, betul enggak? Hari apapun budalo, mari gini pulang katakanlah ada waktu budalo lah, ngapain nunggu hari yang terakhir, minggu yang terakhir persemayaman atau di gotong royong yang terakhir hari Jumat. Ya sudah, mari pikiran saya, mari konotasinya jelek gitu loh, betul enggak? Nah itu cepet-cepet nggak dibuang ya. Kalau ada kiranya ada duka gitu ya, waktunya kita ada waktu, wes ndang berangkat sudah gitu loh, nggak usah nunggu ini nunggu itu ya kan, betul ya. Jadi di sini saya bukan mau menghakimi atau menegur, karena sekali lagi saya nggak pantas negur manusia, itu nggak pantas, tapi saya cuma mengingatkan itu aja. Hari ini pun ya ada sing WA, Pak Wijaya podo pendeta teko di hari Jumat aja Pak Wijaya, hari yang terakhir Sabtunya dimakamkan Pak Wijaya, engkau ketemu aku, langsung tak jawab, gondolmu isin aku ketemu awakmu. Betul enggak? Betul enggak? Bisa bayangkan ya, saya ke sana mau Pak Wijaya. Bisa bayangkan ya. Ya. Biasa itu loh, sudah ada sing ngomong isin di sini. Nah ya itu kan. Loh, ini loh teladan ini, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya ini salah atau saya ini selalu menegur terlalu keras, mohon maaf. Saya pun sama Bu Pre sama Bu Dewi kemarin walaupun sedikit ya kita jalan, kita memberikan satu teladan ya, saya ngerti. Saya yakin di JIG ini makin lama makin bertumbuh, makin ngerti, itu saya senang. Terlebih lagi saya sebenarnya satu kerinduan, dulu saya bentuk ibadah wilayah ya, setuju ya dulu ya, pernah ya di ibadah wilayah Blimbing di rumahnya Bu Elizabeth di situ ya. Di situ untuk apa sih? WL-nya lu gantian. Ya, betul enggak? Nanti kadang kesaksian gantian, malah saya perbanyak kesaksian. Itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Untuk kita ini sama-sama belajar gitu loh. Bukan menghakimi lansia iso ibadah tok, waktu nanti suruh doa untuk mimpin pujian nggak iso. Nah ini, tapi bukan satu ujian di sini nih, ndak. Ayo kita sama-sama. Kalau memang disuruh doa, wah siap nggak siap itu doa. Sampai-sampai saya ngomong kalau kamu hilang konsentrasimu atau takut wis meremo wis, seperti kita bicara sama Tuhan, betul nggak?
itu akan tenang sudah. Ya, bukan terlalu banyak teguran atau mengingatkan ya. Saya sekali lagi mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya yang bisa menyinggung atau menyakiti atau mungkin menghakimi, saya mohon maaf karena akhir-akhir ini saya terlalu banyak ditempa dalam arti seperti hamba Tuhan yang senior memberi saya clue itu istilahnya kuncinya bahwa kamu tidak bisa merubah karakter, itu tak pegang langsung. Jadi saya tidak bisa memaksakan kehendak saya, keinginan saya untuk seseorang, betul tidak? Bisa tidak? Betul, bisa tidak? Seperti katakanlah Bu Sri mau dirubah sama Bu Pris, bisa tidak Bu Pris? Bisa angkat tangan, angkat kaki Bu Pris, bukan angkat tangan, angkat kaki, nggak bisa, nggak bisa. Ya betul tidak? Ya kita sama-sama lansia, kita sama-sama orang tua. Di sini juga ada Bu Ana Wicat, juga orang senior, Bu Kosasi, Bu Min, Bu Endang, ini orang senior semua ya. Dalam arti senior bukan dilihat dari umurnya, tapi benar-benar sama-sama punya pikiran yang sejalan ya, betul ya. Kalau kita tidak bisa merubah karakter itu tak pegang sudah. Jadi saat-saat ini saya tidak nggak terlalu ngurus, saya mau mundur, saya tidak mau ngurusi, bukan. Tapi tetap saya kepinginnya itu di dalam misi ini ya, inovasi baru Tuhan terus kirim. Biar apa? Membentuknya itu tidak memaksakan atau mungkin secara halus. Ya, seperti itu ya, tapi tetap ada kasih. Karena lansia saya tahu dikerasi semacam apapun, walaupun kalau dia punya satu karakter ya pasti tidak bisa. Saya sudah tahu beberapa orang, saya tidak mau menyebut namanya, masih welek ya tetap ngamuan. Betul tidak? Ya, masih ditegur welek ya pasti kelakuannya seperti ini. Jadi ya itu namanya karakter, kita nggak bisa merubah. Tapi melalui JID Stokam ini minimal ada teladan-teladan yang bisa ditiru. Ya, tema hari ini kiranya menguatkan kita bersama. Sekali lagi kita ini untuk belajar bersama, juga nggak ada penghakiman. Ini satu firman yang benar-benar bagus untuk kita semua, termasuk saya. Pergunakan sisa waktumu. Temanya pergunakan sisa waktumu. Mau enggak menggunakan waktunya? Sisa waktumu. Aku umur 50, sisa waktuku enggak tahu. Iya kan? Kemarin Pak Stefanus Wano saya cari informasi umurnya berapa, saya dapat bocoran dari Bu Kosasi 60 sekian. Ya, terus hari ini Bu Endang juga pamitan, Pak Wijaya, nanti saya ada mau ngelawat ke teman. Ya, saya langsung kasih emoji, itu berarti saya lagi bawa mobil. Jadi saya paling simpel tak kasih emoji. Emoji itu berarti saya ngerti gitu ya. Puji Tuhan, Bu Endang bisa datang walaupun tadi pamit kalau nggak bisa datang tapi datang. Nah ini bentuk apa? Bentuk menggunakan waktu yang baik. Itu contoh simpel aja. Jadi banyak pergunakan sisa waktumu ini banyak. Terlebih lagi ya tak kembalikan lagi sisa waktuku. Aku umur 50, kapan Tuhan dikasih waktu? Saya tidak tahu. Ya betul enggak? Ada Bu Kosasi umur 84, sisa waktunya piro? Kita tidak tahu. Sampai saya ibaratkan tidak ada perjanjian tertulis, walau materai 1000 atau 100 materai ditanda tangan, Tuhan aku umur 72, Tuhan aku umur 60, Tuhan aku umur 80, Tuhan harus ketuaan lah 80. Bisa seperti itu. Halo? Si ngantuk apa? Bisa enggak? Tanda tangan baik Tuhan, Tuhan aku umur 72 Tuhan. Gak bisa ya? Berarti kita harus bukan siap-siap dipanggil, bukan. Yang paling enak itu jangan moro kita ini siap dipanggil, antara siap enggak atau tidak. Wong sekarang ditanyai ya umurnya berapa Bu Christine? 65. Bu Ana Robert, Pak Agus lali mbak umurnya Pak Agus. Wah kita tambah lali. Ya penggunaan waktu ini lah lali kita bahas. Bingung. Pak Adi umur piro? Lali bisa. Wis gak tak takoki lek lali. Ono nek umur kok iso lali. Umur piro bagus? Umur berapa? 78. 78. Bu Pri umur berapa? 72. Bu Dewi sing ngantuk iki aja lho. Ayo umur berapa? Ayo fokus dengan firman nanti enggak ngantuk. Pira? 80. Wis itu umurnya sendiri-sendiri ya. Berani janjian sama Tuhan. Kok tambah 5 tahun ya?
Berani? Berani? Nah berani kan? Ya, berarti kita tidak bisa hitung-hitungan tentang umur sama Tuhan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Jadi temanya pergunakan sisa waktumu. Jadi saya tidak memfokuskan pada sisa umur lansia. Bukan, saya pun ya sama. Saya tadi juga ngomong umur saya 50, sisa waktu saya nggak tahu. Gitu ya. Jadi ini untuk umum. Pergunakan sisa waktumu. Di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini pegangan dulu. Ini saya baca ini benar ya berarti. Kalau aku mengikuti keinginanku, ini saya nyimpang dari firman Tuhan. Betul enggak? Di sini diingatkan bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah itu kalau dipegang sama kita, tenang kita. Nggak kira kita memikirkan tentang mau melangkah ini apa yang kita lakukan, mau ini keliru nanti takut ini bukan keinginanku atau apapun. Kalau kita membaca firman ini dan merenungkan, kita jadi tenang. Oh, sisa hidupku berarti tak bergunakan untuk apa? Melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi setiap kita mau melangkah, setiap kita mau jalan, pasti pikiran kita melakukan kehendak Tuhan. Itu berarti apa? Titik poinnya, kita melakukan atau menggunakan waktu itu untuk Tuhan, bukan untuk keinginan daging atau keinginan manusia kita. Setuju ya ini ya? Bisa ditangkap ya? Gampang ya? Jadi saya juga tidak mau mempersulit. Jadi kiranya firman ini walaupun orangnya luar biasa nulisnya, mungkin sampai berbulan-bulan nulisnya, tapi setelah kita merenungkan bersama-sama, saya mau ngambil simpelnya aja. Yang nomor 1 ini bisa dipegang gak ya? Jadi sisa waktu kita ini jangan digunakan untuk keinginan kita sendiri wis. Ya, mau nekarepe ini, mau ini enggak boleh. Tapi melakukan kehendak Tuhan. Jadi setiap kali kita melayat ya, seperti saat-saat ini kita ke rumah duka ataupun kita mau merayakan ulang tahun kita, hal itu seharusnya mengingatkan kita pada penggunaan sisa waktu kita. Nah ini loh, kita diingatkan. Waktu kita mau mesong ke rumah duka, waktu kita mau menghadiri ulang tahun, itu ngomong umur, betul ya? Yang ulang tahun ditambah umurnya, yang meninggal the end, sudah di stop umurnya. Nah ini mengingatkan kita. Jadi kita bukan asal-asal waktu mau mesong, mau datang ke ulang tahun. Ini kita diingatkan untuk apa sih? Mengingat waktu. Nah kembali lagi, yang pertama kita tidak ada hitung-hitungan atau perjanjian waktu sama Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Ini akan sedikit saya jabarkan rodok panjang, tapi sak simpel-simpelnya tak pendek ya. Jadi biar nanti nangkepe bisa gampang. Sekali lagi saya bukan menggurui, saya pun sama-sama mau belajar. Buat apa sih kita ini biar siap, dalam arti siap ini, berarti ini Tuhan ini memberikan waktu itu yang terbaik untuk kita. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi tadi di atasnya ngomong kalau kita datang ke rumah duka, kalau kita datang ke ulang tahun itu ngomong tentang umur. Jadi menggunakan hari-hari ini untuk memperoleh hati yang bijaksana. Itu wangel, betul enggak? Setuju enggak? Halo enggak ngantuk ya? Enggak ya? Jadi setuju ya? Kalau kita menggunakan hari-hari ini, menghitung hari-hari ini untuk langsung kita ini beroleh hati yang bijaksana, angel enggak? Sangat-sangat sulit, betul enggak? Yang kepingin ya secara manusia kedagingan sakarepe dhewe wis. Ya kan aku atene blonjo iki ama blonjo iki aku teh melok Pawijaya. Jadi masih menurut keinginan daging. Jadi tidak bisa bijaksana. Ya seperti paling gampang tadi kesaksiannya Bu Ana Robert waktu mau ke Pujiajo, dia nomor 1 dia ngomong Pak Wijaya minta tolong doa Pak Wijaya. Suami saya posisi sakit, ya kan.
Ya kita ngamini, kita coba berdoa, kita bukan coba ya, kita tetap berdoa, wis pasti yang terbaik. Saya seringnya akan ngomong gitu, pasti yang terbaik akan kita dapatkan, ya kan? Dan puji Tuhan, Bu Robert bisa ikut karena Pak Robertnya sembuh, itu yang pertama. Terus minta doa lagi, WA lagi, Pak Wijaya ini yang jaga rekannya kerja, nah ini juga didoakan, dan puji Tuhan, ya sama lewat doa. Nah ini diingatkan kita untuk apa sih pakai hari-hari kita ini pakai hati yang bijaksana. Nggak mungkin kalau seandainya Bu Robert ini ternyata rekannya untuk menjaga rekannya yang sakit, ya wis gitu aja ya. Angel nggak rekannya untuk menjaga rekannya yang sakit, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tak jelas nanti apa tanya aja Bu Robert ya. Rekannya untuk menjaga rekannya yang sakit, jikalau dia tidak masuk, Bu Robert otomatis nggak bisa ikut. Nah ternyata rekannya yang jaga ini masuk, berarti Bu Robert bisa masuk, bisa ikut ke Puji Harjo. Ya kita nggak mau spesial atau dipandang luar biasa, waduh saono wong wis berangkat. Loh, kita pakai hati yang bijaksana kok, nggak ada ketakutan kok. Memang secara logika wis gak mungkin, ya kan? Apalagi terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan KKR. Saya seringkali melakukan KKR ini wis keseringan gitu loh. Saya apa yang saya harus lakukan, saya harus kembali lagi ini memiliki hati yang bijak. Ya, kok jemaatnya 100 jemaat yang hadir. Ya, pikiran saya nggak mungkin semua hadir. Nah, tapi bisa saja lebih, bisa. Ya kan, bisa mengada-ada, bisa. Ngomong 500 yang hadir, yang datang 350. Pernah saya ngomongin 600, waktu ketambahan mau berangkat di telepon ya Pak Wijaya, ini rasa-rasanya banyak yang hadir Pak Wijaya, bisa sampai 650. Kita sudah memikirkan kebutuhannya, target lebih dari 500. Begitu kita melakukan KKR, sing datang 350. Pusing nggak rasanya seperti itu? Terus ada sih ngomong, wis berkatnya juga balik pulang aja, lucu. Ya betul nggak? Apa yang sudah kita berkatkan mau juga bawa balik pulang ya. Nah ini loh, kita harus memiliki hati yang bijak. Kayak kemarin 100 sekian ternyata yang datang 83 atau 87. Ya puji Tuhan. Berarti kemarin itu balance. Dalam arti balance itu benar-benar pas sudah. Ya lilin yang ada door prize-nya sudah terbagi. Ya kan, baju layak pakai sudah terbagi, makanan jemaat sudah tercukupi sampai sisa-sisa. Begitu juga kita dilayani, mulai dari makan datang kita dikasih sajian makanan ya, betul ya. Padahal kita kelaparan dan waktu itu siang wis pergi pantai, tak lihat di sana soalnya masih masak, wis kita nggak mau mengganggu, kita ke pantai, belilah kita rujak, sudah rujak cingur. Satu paruan ya saya makan sendiri. Memang waktu itu keadaan lapar dan puji Tuhan rujaknya pas enak. Yang penting nggak koyak di Bangkalan campur laler. Ya itu yang penting. Ingat ya, sing ikut siapa? Ya ke Bangkalan itu sampai laler dimuakan sekalian, nggak ketok soalnya ya. Nah di sana habis puji Tuhan sudah tercukupi dan semua berjalan baik dan merasa terberkati. Nah, kalau masalah di sana merasa kurang puas atau kurang apa, itu urusannya sama yang di atas. Penting kita sudah berikan yang terbaik. Nah ini diingatkan kita untuk beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari kita ini loh dibikin untuk memiliki hati yang bijaksana. Ojo sakarepe dhewe. Lebih lagi di usia kita saat ini, ojo sampai keliru gitu loh ya. Betul nggak? Jangan sampai jadi omongan orang. Nah itu yang perlu. Kalau jadi omongan orang yang positif kita nggak apa-apa, tapi kalau jadi omongan orang yang negatif kita sendiri yang susah, betul nggak? Jadi di sini Alkitab mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan menyadari bahwa setiap saat kita bisa dipanggil Pencipta kita. Tegas ya ini ya, betul ya? Di sini Alkitab mengingatkan kita sewaktu-waktu dipanggil. Kita nggak ada janjian kapanpun. Tidak ada janjian jam, menit, detik, tidak ada. Ya, jadi kita hari ini saya bukan menakut-nakuti, saya seneng sekali khotbahnya Erastus Sabdono yang selalu dia ngomong langit baru, bumi baru. Itu saya senang. Dalam arti
ini keras dalam arti mengingatkan kita ini cek sadar diri gitu. Waktu kita ini tidak ada panjang, waktu kita tidak ada janjian. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan, wes kita sebagai lansia, coba kita pikir sendiri. Saya pun kadang mikir, bukan takut juga, ini bukan firman yang menakut-nakuti, bukan. Ini benar-benar jelas. Ya, di sini Alkitab mengingatkan kita. Jadi kita harus berjaga-jaga, juga harus ya itu tadi waspada. Jangan sampai kita diganggu dengan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu tadi, pergunakan waktumu yang terbaik. Yang pertama tadi. Markus 13 ayat 33. Saya akan bacakan cepat saja. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktumu tiba. Ini diingatkan lagi. Nah, kadang saya baca ini kadang benar ya. Jadi mau melangkah dengan firman ini Markus 13:33, ini benar nggak langkahku? Benar nggak ini langkahku sesuai dengan kehendak Tuhan? Enggak? Iya enggak? Saya selalu mengulang-ulang waktu ngajak Pak Imam, ini ada orangnya. Saya pun merasakan gitu. Betul, merasakan gitu. Puji Tuhan hari ini pun Pak Imam sehat sampai hari ini. Ya itu kehendak Tuhan gitu loh. Sampai pernah saya ngomong, Pak Imam di sini aja di warung Pak Imam, saya tak turun. Itu sudah seumpamanya hati bijak ini sudah kayak bisa merasakan ya, sebagai orang yang membawa ya, sing ngadakan acara itu ada keraguan, ada ketakutan enggak? Nah ini tadi diingatkan kita, bila mana waktumu tiba, ya sudah. Itu waduh ketakutannya luar biasa. Tapi puji Tuhan sampai hari ini beliau ya ganteng ya tetap, ya kan, sehat ya tetap, setia ibadah. Saya yang suka sama Pak Imam, tidak bisa digoyah kalau hari Minggu. Ini yang saya suka. Jadi kiranya ini pun jadi teladan. Gak bisa Pak Wijaya, ini waktunya dengan Pak Wi lah. Kok ada Pak Wi nih, aku ya Pak Wi. Ternyata di gerejanya GBT atau apa itu di Blimbing. Nah ini yang saya suka, dia nggak akan goyah. Nah ini loh, memiliki hati yang bijaksana. Saya tapi bukan mau membanding-bandingkan, enggak. Kita semua itu masuk dalam proses, betul ya? Betul ya, saya pun ya masuk dalam proses. Saya tidak bisa mengikuti keinginan saya untuk waduh kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini. Ya itu tadi, terus ada hamba Tuhan ingatkan saya, orang senior. Hamba Tuhan ingatkan saya, kamu tidak bisa merubah karakter manusia, seperti ditampar kayak. 12 tahun, 14 tahun yang saya lakukan ini seperti saya ditampar, plok gitu loh. Ngerti ya awakmu, gak iso awakmu merubah karakter manusia itu. Nah itu loh. Nah jari ini kok hikmat kok datangnya keri-keri. Tapi ya ini prosesnya Tuhan. Setelah kita mungkin kecewa, kita sakit, mungkin kita dibikin jatuh dan sebagainya, diomongin sing ndak beres, ndak lalu, wis macem-macem ya, tadi ditampar sudah. Dilingno kamu ndak bisa merubah karakter manusia. Kolose 4 ayat 5. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktumu yang ada. Ini hiduplah berhikmat dengan orang-orang yang di luar, bukan orang-orang sekarang ini yang kita bisa kumpul gini ya. Tapi saat ini saya sadari, saya setiap pagi pergi wakir, setelah lihat kambing, anjing sudah tak kasih makan, sudah tak lihat senang, tak lihat tanaman sawiku tadi tak foto, padahal welek ya ngarani aku sawi kok jarene buka sasi siji dhuwur siji ndek ya, siji tumbuh besar siji tumbuh. Ya karena kita nggak ngerti gitu loh. Jadi pesannya yang di sana gimana ini nanamnya ditabur, ya tak tabur, betul nggak? Betul nggak? Tak tabur, yang akhirnya tumbuhnya balapan, ono sing dawa, ono sing endek, ono sing mati, nah gitu. Yang padahal harus rapi. Jadi satu tempat mungkin dikasih 2-3 butir, gak boleh lebih 2-3 butir, enggak itu tak sawur aja wis. Ya, jadinya seperti itu. Tapi ya puji Tuhan masih ada yang tumbuh dan bisa besar. Nah ini mengingatkan kita ini berhikmat tiap hari itu harus. Yang tadi saya omongkan tentang hubungan di luar, yaitu tadi kembali saya setelah melakukan aktivitas saya di wakir, di tetangga itu banyak orang berkebun. Saya senang. Untuk apa sih kita gali ilmu?
gali ilmu supaya kita ini ngerti minimal seperti ini, carane nanem itu seperti ini, walu itu bentuknya seperti ini, mau nanem ketela ini kalau sudah lebat ternyata dibalik biar akarnya tidak keluar lagi, biar tetap intinya di akar utama. Itu perlu loh, betul enggak? Saya banyak belajar karena ini menurut saya ini gratis ini ya. Kadang lapo Pak kok disingkrik no. Jadi ini sudah lebat gitu dibalik itu telanya, dibalik akarnya yang kecil-kecil sampai ikut terbalik, dan ternyata biar katanya umbinya atau telanya itu biar tetap diutamai, jadi makin gede. Dan lain-lainnya sudah kecepir barang. Kalau nandur ya apa bisa wis banyak. Kalau dikasih sekolah gratis itu kan lumayan ya, betul nggak? Jadi pergunakan waktumu, hiduplah penuh hikmat itu terhadap orang-orang di luar, bukan sesamamu. Kadang sesama kakean kumpul, kakean ketemu iso apa? Nah, rasan-rasan sih gak apa-apa, gosip sih gak apa-apa, geger itu loh. Iya betul enggak? Kakean kumpul, kakean ketemu, kakean cedek teman-teman akhirnya geger. Jadi di sini apa saja yang harus kita perhatikan menghadapi waktu Tuhan. Nah ini yang penting, yang intinya. Ini saya tidak akan panjang teman-teman, sudah saya ambil inti-intinya supaya apa sih nggak terlalu panjang juga langsung nangkep gitu. Ini saya beritakan karena saya sekali lagi bukan mau menghakimi ulansia modelnya mulai biyen sampai saiki, sampai saya ngomong dari dulu, sekarang dan selama-lamanya pancet ya betul ya. Ya saya bukan menghakimi, sekali lagi bukan menghakimi. Tadi ada yang pakai kaos FA Sutacari, saya juga teringat sudah dikasih Om Kok Teh ini juga senior mulai dari FA. Ini temennya ada Busri, saking situ gak teko wis metu, itu wajib sudah sampai dapat kaos FA Sutacari. Ayatnya di belakang itu ya sama. Itu benar-benar saya bikin untuk apa sih? Untuk suatu perubahan yang luar biasa buat lansia. Ya, tapi bukan menghakimi. Moro sekarang saya lihat Busri ya wis gini. Bukan, tapi ya minimal ada satu kemajuan dalam arti satu umur juga bertambah, ya kan. Kemarin juga sempat Busri nggak melek Busri, waduh, aku dijak mantuku nang lembah tumpang, waduh. Saya maksa Busri, enggak. Ya sudah Busri kalau diajak mantunya. Lah entah itu benar atau enggak saya enggak nyelidiki, saya enggak telepon Busri, saya ini Dedi, aku udah Puji Ajo, enggak. Yang penting Busri sudah ngomong saya dijak mantunya Pak Wijaya, Pak Wijaya aku kepingin melok saja nih, ya kan. Nah seperti itu sudah cukup. Ya, jadi satu perubahan dulu berarti enggak sama gitu sama sekarang, gitu aja. Jadi apa saja? Satu, fokuslah pada hal-hal surgawi bukan duniawi, karena kita hanya butuh itu ketika kita mati. Nah ini juga keras. Menurut saya ini kok lebih nemen untuk Eratu Sabdono ya. Mungkin kalau Eratu Sabdono ngomongnya kita harus mempersiapkan untuk langit baru, bumi baru. Itu yang mungkin kekristenan dicampakkan, tidak diomong itu karena takut. Ya kembali lagi karena itu urusan Tuhan dengan pribadi lepas pribadi. Tapi di sini lebih tajam lagi supaya kita ini benar-benar diingatkan. Nomor satu, fokuslah pada hal surgawi bukan duniawi, karena kita hanya butuh itu ketika kita mati. Nggak butuh apa-apa. Ya mungkin di TikTok sudah diomong tempat terakhir kita ya 1x2 meter. Nggak mungkin omamu kalau bokno 1x2 meter itu mobilmu kamu masuk nggak cukup sudah. Baju-bajunya sebatas apa yang diperlukan. Nah ini kita ini diingatkan bukan barang duniawi tapi surgawi yang dibutuhkan. Matius 6 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini saya rasa ayat wis pasti hafal sudah. Lansia pasti ngerti wis. Enggak usah ngumpulno harta wis karena kok hancur dimakan ngengat dan mungkin berkarat yang tadi diomongno sudah, tapi disuruh mengumpulkan apa? Harta surga. Nah, ini saya rasa ayat yang sudah familiar dan pasti sudah ngerti dan sudah pasti nangkep sudah. Jadi kalau
kiranya ada yang bingung tentang harta materi, terlebih lagi mungkin ya maaf kata takut tidak bisa makan, ya sudah, kamu menentang Matius 6 ayat 19-20. Di situ aja paling simpel. Yang kedua, fokus pada mengasihi Tuhan dengan taat pada perintah-perintahnya agar bisa masuk surga. Di sini juga paling gampang. Mengasihi Tuhan itu yang utama. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, seperti hari-hari ini saya bukan pengangguran, setiap hari nulis renungan, saya bikin suatu ayat, saya bikin suaranya keluar, saya kasih kabar Tuhan Yesus. Ini bukan suatu pengangguran, tapi benar-benar berhikmat. Puji Tuhan, saya selalu beritakan di setiap saya firman, saya ngomong hanya berawal dari menolong jemaat yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Saya dapat hikmat ini. Dan ada satu berkat atau buah roh, ada. Ya saya bukan mau pamer, lihat reel di Facebook saya minimal 1000 yang lihat. Kali ini TikTok ini tadi walaupun sebentar sesaat tadi WL-nya ya berdua ini tadi ya 200 lebih yang lihat. Ya dalam arti bukan masalah wah kok bakalan itu duit, jauh banyak ketentuan-ketentuan. Kita bisa mendapatkan uang di medsos itu banyak ketentuannya, tidak segampang itu. Follower harus mungkin jutaan loh baru bisa dapat. Itu pun dapatnya mungkin rupiah, bukan jutaan gitu. Jadi jangan terlalu membayangkan waduh nanti like TikToknya jalan lancar, Facebooknya jalan lancar, Wijaya jadi miliarder kayak Raffi Ahmad. Ya takono Raffi Ahmad itu followernya berapa gitu, ratusan juta gitu loh. Jadi kembali lagi berhikmatnya ini kita jangan terlalu memikir hal-hal yang buruk, memikir kejelekan orang, memikirkan hal-hal yang nggak berkenan. Itu segera-segera aja dibuang. Jadi nomor 2 tadi suruh mengasihi dan taat pada Tuhan. Itu perlu. Jadi biar kita ini pas menggunakan waktu kita yang terbaik sebelum panggil Tuhan ini, kita sudah melakukannya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan kedagingan atau hidup dalam pertobatan. Nah ini. Ya maka saya selalu ngomong siapa yang di sini mungkin lansia ya maaf kata belum dibaptis. Ayo, aku bisa baptis, aku bisa mengeluarkan surat. Ya sampai kemarin surat akta perkawinan itu tak urusnya sampai jadi di sipilnya gitu loh. Saya bukan setengah-setengah. Dalam arti di sini yang mungkin belum dibaptis, ayo wis kalau mungkin ada rasa malu, ada rasa lapo gak perlu, gak popo jabri saya, atau mungkin waktu selesai ibadah mau ngomong-ngomong sama saya gak apa-apa. Cekno kita ini punya identitas di hadapan Tuhan dengan apa? Kita dibaptis, kita punya Roh Kudus. Itu yang perlu. Karena apa? Nah, kalau kita cuma hanya mengikuti aktivitas yang mungkin seakan-akan ini kekristenan, aku percaya Tuhan Yesus, itu nggak akan membawa kita dekat sama Tuhan, tidak akan bawa kita ini masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Ya Tuhan nggak kenal kamu, karena kamu belum dibaptis. Ya, jadi kiranya mungkin ada rekan-rekan atau siapapun bisa. Ya, jangan bingung kolamnya, sudah kolam muake sudah pasti gak masuk ngejeding. Ya, wis jangan bingung. Ya, pasti ya dibaptis secara umumnya dan surat bisa keluar dan nanti bukan satu liturgi tapi ya benar-benar kita mau mengadakan ibadah pembaptisan. Ini benar-benar gitu ya. Jadi yang belum dan segera-segera ya. Karena apa? Di sini kita diingatkan untuk meninggalkan perbuatan kedagingan atau hidup dalam pertobatan. Itu perlu. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, ini kita diingatkan juga jangan misalnya itu pesta pora seneng-seneng tok ya. Mungkin pikiran orang, saya waktu itu membawa rekan-rekan pelayanan, terus selesainya saya bawa untuk mungkin bisa diomong ngelencer ya, terus ngomong kan gitu. Yang akhirnya dibalik. Setelah berjalan beberapa lama akhirnya dibalik, yang diomongkan tentang diajak ngelencer, bukan diajak pelayanan. Nah ini sing saya ngomong gak tobat temenan. Ya kan, mau jelas saya ini bawanya itu apa? Saya bawa ini melayani, ya kan. Nah karena melayani ini kadang di
tempat yang jauh, ya mungkin waktunya terlalu lama, capek. Nah, tak istirahatkan, cari tempat wisata. Itu sudah saya lakukan, bukan bonus juga. Dalam arti kalau dibilang sekalian, ya boleh sekalian kan. Tapi kan saya dulu kan melayani, ya terus saya bawa untuk ke tempat wisata yang dekat-dekat. Nah, itu sudah dilakukan. Tapi akhir-akhir ini tetap kita harus berhikmat. Berhikmatnya kenapa? Bukan saya mau berhenti, saya ndak mau lagi, bukan karena ada omongan apa, itu dibuang jauh-jauh dulu. Yang pasti nomor satu, saya ndak mau bebani jemaat, betul ndak? Ayo pelayanan ke daerah sini, bayar 80.000, ini wabot, mau ngomong itu abot, betul ndak? Yang mau realita pun dia mau iki temen apa enggak, betul ndak? Nah ini loh yang kadang harus dipahami. Jadi jangan ngomong, waduh kena omongan ini atau ada masalah ini, jangan, sudah dibuang aja, enggak. Tapi karena sikon, betul enggak? Ayo sekarang aja wis kayak seumpamanya hari ini saya ajak, ayo minggu depan ada pelayanan ke Jawa Tengah, ya siap di sana Jawa Tengah. Kok nginepe wis nang Candi Borobudur ae paling enak ya. Kok bebel kloso di kono. Bayari sak wong 250. Kira-kira pantas enggak seperti itu? Sama kita ini ya tetap hari-hari ini berhikmat gitu loh, tidak mungkin gitu loh ya. Terlebih lagi ya saya nggak pengangguran, banyak waktu buang bensin ya maaf kata, saya pun bukan masalah perhitungan, juga harus berhikmat juga, biaya pun nggak sedikit, betul nggak? Nah kita mau menekankan ya nggak mungkin gitu ya. Bos duit cilik Pak Wijaya, ini apa bilang aduh wis sampai eling aku kalau duit cilik wis pokoknya ya seakan-akan itu. Tapi begitu wis berangkat gue duit akeh wis sak dompet kebek wis, ya kan, duit itu tuh bunga bank gak entek ya, ngomong kan gitu ya. Saya nggak mau ngomong areke, ya kan. Nah, tapi begitu berangkat dompet gak tahu ditokno wis, coba kecek sudah. Berhikmat om, kita nggak memberikan satu doa atau mengutuk, enggak kok. Sekali kehilangan ya sudah, itu rasanya, ya kan. Akhirnya tuding sana tuding sini. Nah ini loh, kita ini berhikmat terus, hari-hari kita ini harus penuh hikmat. Nah, itu yang ketiga. Jadi harus melepaskan kedagingan, harus cepat bertobat. Yang belum baptis sekali lagi, ayo cepat. Kalau memang wah lapor Nabi Jaya lebih baik, aku langsung baptis, saya nampilin mantofa, ya nampil lapor mantofa, nggak apa-apa, ya. Tapi kita nggak mau ngomong tentang siapa yang mau baptis. Penting ada satu pertobatan, itu yang penting, ya. Yang keempat, jadi setelah kita mengetahui waktu kita ini gunakan untuk apa itu tadi, kita lebih fokusnya pada hal-hal surgawi, ya betul ya. Lebih fokusnya pada hal-hal surgawi. Saat-saat itu seperti itu, terutama di usia senja saat-saat ini. Ayo kita fokuskan pada hal-hal surgawi. Wes kita nggak usah mikirin ke duniawi ya. Setuju enggak? Kalau lansia kira-kira tak tanyai dengan suara lantang, nggak usah janji, karena janji itu nanti banyak konotasi yang jelek ya. Jadi bila perlu janji pada diri sendiri. Wes nggak usah ngomong-ngomong. Kira-kira saya tanya ini, siap enggak untuk mikir hal-hal surgawi dan melupakan hal-hal dunia? Apa ono sing jawab setengah-setengah Pak Wijaya? Sik ya tak pikirno dunia, ya sik tak pikirno surgawi. Ayo coba. Kira-kira siap enggak mikirno surgawi? Sajane ndak angel pikir surgawi ndak. Saya paling berhikmat ini juga hamba Tuhan. Saya menteng-teng dulu. Saya sampai cerita tentang saya punya ambisi, iman tak kesampingkan. Saya sampai kena togel karena apa? Ambisi. Saya buang iman itu. Ya, itu satu kesaksian yang luar biasa. Dan kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol, saya diingatkan untuk kita ini benar-benar mau membuang kedagingan kita dan mikirkan surgawi. Ini yang dia ingatkan. Dunia itu akan mengikuti. Ya, setuju ya? Jadi setelah kita benar-benar fokus, aku mau mikir surgawi, wis, aku mau mikir kerohanian, aku nggak mau mikir keduniawian, aku nggak mau mengikuti keinginan kedaginganku. Di sini kita diingatkan, kalau kita sudah mikir hal-hal surgawi, kalau kita benar-benar jadi rohani temenan, ini yang diingatkan, dunia akan mengikuti.
Nah, tapi kalau sudah ada omongan itu lalu mintanya berlebih, nah ini yang nggak bersyukur. Jadi ini melok rohani, jadi ini mengikuti kesurgawian, tapi mana kehidupan kita tetap baik, nggak bertambah baik, tambah susah atau mungkin nggak berkelimpahan. Nah ini yang keliru, manusia kurang bersyukur. Sampai didedesi lagi, kita bangun tidur, moro kita bisa menghirup udara segar, kita bisa sampai tak ibaratno goleki sandal kita disempak anake nang kolong. Bersyukur enggak itu? Ayo sekarang saya tanya nih, bisa melek mata, moro hidup udara segar, goleki sandal disempak anake nang kolong. Bersyukur enggak? Itu aja wis. Itu saja yang kita ingat, bersyukur temenan, ya kan? Daripada saya selalu mengulang dalam arti bangun tidur malah suster mau pipis suster, ya kan? Apalagi mau pipis yang biasanya kita bangun tidur ya, saya ini kalau bangun tidur langsung cepet-cepet biasanya umum kan, logika cari kamar mandi pipis, enak enggak? Ya kan? Daripada mau bangun tidur bingung ini nggak kateter apa enggak, langsung aduh lego ya. Ayo nyaman mana? Nyaman mana? Itu loh syukurono hidup. Itu loh kadang kita diingatkan. Bener saya selalu ngulang. Kalau kamu mikirkan hal surgawi, kerohanian, dunia ini akan mengikuti. Wis itu camno wis, pegangan wis. Nah kalau kurang bersyukur dunia apa? Padha ae, golek duwe angel, mangan yo kadang ono, kadang enggak. Ya kan kadang diberkati, kadang enggak diberkati. Dielingno lagi. Kita bangun tidur melek moto, bisa muji Tuhan, doa, bisa menghirup udara segar. Ini ada saksinya Bu Ana Wicak ini. Kalau pagi bangun ya, saya nggak nyangka ini kalau jalan Bu. Ya Pak Wijaya, saya sudah di Boldi. Saya selalu ngomongnya apa Bu Ana Robert? Jalan pelan-pelan ya, betul kan ya? Loh ini ada orangnya. Jalan pelan-pelan ya Tante. Betul rumahnya pergi Alfa. Bersyukur bisa jalan seperti itu, walaupun nunggu antar jemput, betul enggak? Daripada digeledek kursi roda buwe numpak motor ae diwolak walik iki mlebu numpak endi ayo. Nah ini loh kadang sing kita ini enggak punya rasa syukur, itu yang kita ini enggak menyadari. Jadi yang terakhir hidup surgawi dan menghilangkan kedagingan itu yang pertama mengasihi sesama, khususnya yang paling hina. Nah ini loh, jangan kamu mengasihi sesamamu pokoknya wis podo, wah iki podo yujen ya, kasarane podo kayai, podo duwe-duwe, podo ono akeh duwe wis tak koncoan wis. Isino yang hina-hina wis gak usah kumpul mbek iki gak duwe. Nah, di sini kita ditegaskan untuk apa? Mengasihi sesamamu khususnya yang paling hina. Paham ya? Gak pengangguran. Pak Wijaya dulu bikin ibadah wilayah, wah di golongannya blimbing-blimbing doai. Saya sampai pergi ke Gempol, nah ini ada saksinya Bu Sumiati. Sampai di pinggir kali, paling bawah saya naik mobil, naik sepeda motor nggak bisa dibalik di depan rumah Ibu Siami ya pernah tak laku. Nah ini bentuk mengasihi apa? Bukan saya memandang hina, bukan. Tapi di sini kita diingatkan untuk apa? Khususnya kita harus mengasihi orang-orang yang hina seperti itu. Itu ada di Matius 25 ayat 40. Saya akan bacakan Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saya melakukan itu, saya percaya sama firman ini, saya melakukan untuk Tuhan. Saya pun meluangkan waktu ini, saya pelayanan, bawa jemaat, tak bawa ke Malang Selatan, kemana-mana. Saya fokusnya apa? Aku melakukan untuk kamu, untuk Tuhan. Jadi saya tidak takut sudah. Itu urusan Tuhan, entah apapun. Terlebih lagi diyakini setelah kita melakukan kerohanian, kita memikirkan surgawi, dunia mengikuti, itu mbah tenang, ya kan? Yang terakhir mengalami pembaharuan akal budi. Ini yang penting. Nah, setelah kita menggunakan waktu tadi yang sudah saya ceritakan yang pertama tadi, yang terakhir kita mengalami pembaharuan akal budi. Gak sepanjang ya sudah. Ada ayat ngomong itu bebal sudah. Jadi gak bisa. Dan itu saya diingatkan bahwa kita tidak bisa mengubah karakter. Jadi mengalami pembaharuan akal budi. Itu yang penting. Kalau kita sudah
berubah akal budi kita, wis kita pasti positif toh, wis rohanian kita makin meningkat, dan kita wis minimal kita nggak akan mikirkan tentang dunia lagi. Dunia ini akan dilepas sudah. Tapi bukan moro-moro kita ini tidak mikirkan dunia ya, enggak ya. Seperti saya tetap mikirkan anak cucu, anak sekolah ini banyak cacatnya, padahal ya pikiran utama itu. Nah, tapi namanya satu proses ya, orang mungkin melihat sebelah mata aja, ya kan. Tapi sebenarnya fokusnya tetap ke arah situ. Jadi kiranya firman ini bisa membuat kita ini lebih mengerti menggunakan waktu kita ini untuk yang terbaik untuk Tuhan. Jadi di sisa waktu kita ini gunakan untuk hal-hal rohani, kesurgawian, dan yakini bahwa dunia ini akan mengikuti. Jadi hiduplah seakan besok tidak ada ini ya, betul enggak? Mau bocor mau terus wedi aku ya. Iya kan? Kalau sekarang kita ngomong hiduplah seakan besok ini tidak ada, modern misalnya, betul enggak? Enak nggak punya pikiran ini? Ada terusannya. Bisa lanjutkan aja. Makanya saya tadi berhenti biar ono tegang apa enggak ini kira-kira lansia. Ya kan? Hiduplah seakan besok tidak ada. Bisa ya nangkep ya? Apa gak mudeng? Mudeng ya? Bisa ya? Bisa ya Pak Agus ya? Halo? Bisa memahami. Hiduplah seakan besok itu tidak ada. Mene gak iso melek wisan. Mene gak iso katakanlah mau jalan ke depan. Mene gak iso ketemu Pak Adi. Mene gak iso ketemu Pak Bu Puspa. Nah ini ditangkap. Jadi biar kita ngerti. Hiduplah seakan besok tidak ada. Pastikan kita mengisi sisa waktu kita dengan bijak agar kita tetap dikenal Tuhan di hari ketika waktu kita di dunia sudah habis. Jadi saya ini membaca ini malam juga merinding ya. Saya membayangkan kalau besok itu tidak ada. Saya tidak bisa ketemu anak saya tidak bisa ketemu istri saya tidak bisa melihat wakil, saya tidak bisa melihat anjing saya tidak bisa melihat kambing saya tidak bisa melihat tanaman-tanaman saya. Hidup seakan besok tidak ada. Itu bayangkan sekarang. Saat ini kita diingatkan. Wis, kalau ini bisa nangkep, saya yakin firman hari ini bukan berkat buat yang hadir. Saya bukan menghakimi mereka-mereka yang nggak hadir, kelewatan berarti. Itu urusanmu lek kon gak dengar. Tapi benar-benar firman ini saya yakin bisa kita bawa pulang untuk kita resapi, kita renungkan benar-benar. Waduh, kalau besok tidak ada, wis tak gunakno ae waktuku ini dengan bijak agar tetap dikenal Tuhan, terlebih lagi dikenal Tuhan di hari waktu kita menghadap kepada Tuhan. Iki anakku, betul enggak? Saya selalu ngomong, saya kerinduan misi saya apa? Ini anakku, senang ibadah, benar-benar melakukan ibadah yang sejati, serius, fokus, lurus, tulus, tanpa modus, tak rangkul. Ayo masuk ke surga. Nah, tapi kalau sudah besok enggak kenal apa yang ada besok, terus begitu hadap Tuhan, jawabannya Tuhan ngomong apa? Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Masih nangis darah, masih nangis anak putumu melok nangis. Sudah terlanjur. Ya, betul ya. Jadi kiranya firman ini bisa membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan, menggunakan waktu kita ini yang terbaik untuk Tuhan, dan kita ini jangan sampai masuk ke dalam dunia yang terlalu dalam. Karena kalau kita sudah kecemplung plung sudah. Jadi tadi balik gak bisa karakter itu dirubah kecuali dirimu sendiri dan Roh Kudus dan Tuhan yang berubah. Ini pegangan. Nah, untuk menguatkan firman ini saya akan menceritakan satu kisah yang sedikit aja, tapi benar-benar membawa cerita ini benar-benar sangat memberkati, termasuk saya waktu itu membaca juga memberkati. Suatu ketika ada seorang ahli bikin periuk ya. Bikin periuk itu golongannya kendi itu loh ya, tahu ya, dari tangan liat itu loh ya, tahu ya? Nah, ya tahu ya. Ini ada seorang pengrajin periuk, dia membuat periuk, dia sudah terkenal, sudah sampai mungkin dagangannya bisa terkenal ke sana-sana, sudah dibeli dan sudah tersohor lah namanya. Suatu ketika dia diantri dengan banyak orang, dia membuat periuk,
Dan periuk itu dibentuk dengan tanah liat ya, biasanya ya tahu ya, dibentuk pakai pakai mungkin kalau bisa ngomong pakai sepeda pancal ya, muter tempatnya yang berputar, terus tanah liatnya dibentuk ya, paham ya, pernah tahu ya, sudah. Masuk gak tahu, gak tahu mari doa ceritanya ya. Setelah dia putar, dia bentuk, mulai dia membentuk satu kendi lah istilahnya periuk, sudah hampir jadi ya, sudah jadi, ambil air untuk dihaluskan. Nah suatu ketika kejadian ternyata sepedanya ini ada gangguan dan akhirnya agak tersendat ya. Berarti putarannya kalau tersendat berarti putarannya nggak sesar, kan yang dibutuhkan tuh supaya halus kan harus kencang putarannya. Nah sepedanya bermasalah, akhirnya periuk ini menclek, sudah beliut titik ya. Paham ya, mungkin di film-film kan pernah ya, sering kita bikin periuk mau kena satu hal mau bengkok, kadang rusak, kadang ini beliut tok ya. Terus akhirnya sing ngantri waduh wis gak jadi periuk, wis gak iso iku diisi, gak iso dipakai itu ya. Tapi seorang pengrajin ini tetap dia percaya, dia akan memperbaiki, dia ngerti bahwa ini belum terlalu keras dan bisa dirubah. Dia akhirnya betulkan mesin sepedanya lagi, dia mulai kayu dan itu mulai kenceng lagi, dan dia merubah bentuk lagi, bentuk yang bukan bikin lagi tapi membetulkan yang mencret tadi jadi lurus, jadi sempurna, tapi ya nggak bisa sesempurna atau sebagus yang dia bikin awalnya. Nah, ini cerita wis sampai di situ aja, nggak panjang-panjang, paham ya? Tapi nanti ditangkapnya ya kita ini ya seperti ini sudah. Kadang Tuhan ini bentuk kita ini, walaupun yang berdiri di sini dulu modelnya wis nggak karuan, wis arek tatoan, uripe ndek biliatan, wis gak karuan, wis macam bla 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 bla, nggak sempurna. Tapi ingat, pengrajin periuk ini tetap melakukan, dia percaya dia akan membentuk supaya periuk ini dibentuk bagus lagi dan digunakan sempurna. Sama seperti kita, Tuhan itu nggak akan menyerah. Tuhan itu nggak akan moroh, kamu nggak kena dibenak, nggak kena diatur, dibuat gitu ya, enggak. Akan terus dibentuk. Nah ini kita cerita ini kita bawa, kita ambil hikmatnya bahwa kita saelek-elek mungkin sak bejat-bejate sak gak kena diaturi. Terlebih lagi di usia lansia sampai hari ini, yakini bahwa Tuhan gak berhenti. Tuhan akan membentuk terus sampai kita ini benar jadi baik dan sempurna. Oke, firman hari ini cukup sekian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Kiranya firman ini akan menjadi berkat buat kita semua, termasuk juga saya, memperoleh berkat yang luar biasa dari firman ini, dan kiranya akan menjadi rema untuk kehidupan pribadi, lepas pribadi. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatanmu Tuhan di ibadah JG Stokang Tuhan hari ini. Tuhan, Kau sungguh luar biasa baik Tuhan, terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi berkat terindah Tuhan untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, terus pakai firman ini Tuhan masuk ke dalam hati pribadi, lepas pribadi tempat ini Tuhan, untuk direnungkan, untuk dibawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Kiranya Tuhan perubahan akan terjadi Tuhan buat setiap kita yang menjadi pendengarnya Tuhan. Kiranya akan menjadi berkat yang terindah Tuhan buat kita yang mendengarkan Tuhan, dan kiranya akan merubah setiap kita menjadi lebih baik Tuhan. Kiranya mujizat terjadi Tuhan buat setiap kita, pertobatan terjadi buat setiap kita, sesuatu yang indah yang terbaik akan terjadi buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menerima berkat dari firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada WL dan saya. Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan bunyi. Mari kita doa syafaat.
Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami bisa berkumpul ini ya Tuhan, bukan suatu kebiasaan, tapi suatu yang mujizat yang terjadi pada kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kita pulang tidak dengan hampa, tetapi bawa berkat yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan ini ya. Pakai lebih hari lebih dahsyat ya Tuhan. Biarlah orang yang haus akan firman-Mu selalu hadir di tempat ini. Begitu juga dengan keluarga Pak Wijaya, anak-anaknya Kau berkati ya Tuhan. Baik sekolah, pekerjaan ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tak lupa kami berdoa untuk negara dan bangsa ini ya Tuhan. Beri ketentraman, kedamaian ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau pakai pemimpin-pemimpin itu yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kota Malang ini ya Tuhan. Beri kedamaian ya Tuhan. Damai sejahtera ya Tuhan. Begitu untuk seluruh bangsa-bangsa Indonesia ini. Begitu juga berkati ya Tuhan dengan agama-agama lain ya Tuhan. Biarlah dia mengerti ya Tuhan, saling menghormati, saling mengasihi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, lemah tubuh Tuhan. Kau jamah Tuhan, lebih hari lebih dahsyat. Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Kekurangan Kau cukupi Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Baik pekerjaan rumah tangganya Tuhan, begitu menantu anak cucunya Kau berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan Maria Juali. Juwaria ikut berdoa. Kita berdoa untuk semua. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang terbaik Kau selalu berikan kepada kami. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan hamba-Mu kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Wijaya yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanannya, Engkau memberkati kehidupannya dan memberkati seluruh keluarganya. Dan Engkau jadikan sukses setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap usahanya Kau berkati dan Kau buat berhasil. Dan sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang memberikan persembahan dan Kau terima dengan senang hati Tuhan. Dan kami akan memberikannya dengan penuh sukacita. Dan Kau berkati juga tangan-tangan yang masih belum bisa memberi. Kau berkati Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu berikan bagi kami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Siji Loro Telu. Apa baiknya? Loh. Ini ya, oh ya, betapa baiknya Tuhan. Gusti pasti
Saya serahkan ke Pak Bima. Ya, terima kasih. Pengumumannya di bulan Agustus ini memang tidak terlalu banyak kegiatan ya. Cuma mungkin kemarin ke Puji Harjo dan minggu-minggu yang kedepannya banyak yang saya cancel. Terutama mungkin saya ngambil yang dekat. Tapi nanti kayaknya tidak mengikutkan jemaat karena satu yaitu tadi yang ngomong tadi melayani gowong limo ae Pak Wijaya mulai tempatnya cilik ya. Jadi nanti di bulan depan tetap nanti saya berikan satu kali untuk jemaat bisa ikut. Jadi itu pergunakan. Kembali lagi wis nggak usah mikir yang ndak tapi fokus ya. Terus mungkin yang saya bawa yang pasti bisa untuk jadi teladan. Saya juga nggak mau ngawur-ngawur bawa. Tapi saya juga bukan menghakimi ini tidak pantas dibawa, bukan. Tapi benar-benar terus terlebih lagi satu komitmen ya, setiap pendaftaran, setiap mau apa itu komitmen. Jadi kalau memang daftar ya harus daftar, jangan berbolak-balik ya. Jadi biar tidak ganggu, dalam arti ganggu itu nanti masalah transportnya bisa ngerti ya. Jadi katakanlah mau ngatur transport karena mari carut marut ya istilahnya ya, mari daftar mau gak daftar. Terlebih lagi diskon saat ini pergunakan sebaik-baik mungkin, dalam arti kita benar ada dukungan mobil 1 mikrolet itu pergunakan gitu. Jangan moro cuma aduh sedikit atau mungkin enggak terlalu penuh. Nah ini ya percuma kan ya. Jadi bukan saya ini harus banyak, sekali lagi saya sudah buang gitu, sudah buang. Terlebih lagi saya sudah kasih hikmat tadi, saya tidak bisa merubah karakter. Ya termasuk ya ini saya tidak berharap mau di sini ini harus penuh, di sini harus banyak orang, sudah enggak. Nah terus masalah konsumsi atau mungkin berkat-berkat, sekali lagi di JIG Stokam tidak mungkin ada cerita. Jadi tidak ada mungkin oh nanti ada ini gitu, enggak. Walaupun nanti ada pembicara pun saya tidak bisa memastikan untuk dia itu bisa memberkati. Jadi saya punya keyakinan bahwa berkat dari Tuhan itu datangnya ya sewaktu-waktu, betul kan? Ya kalau kita terima ya bukan masalah sing nggak teko berarti gak untung, jangan, sudah ya itu sudah berkatmu ya, seperti itu. Jadi kalau nanti ada berkat ada apapun saya nggak mau cerita, yang pasti ada berkat itu dari Tuhan ya. Saya rindu nanti kalau mungkin ada pelayanan, saya bukan mau mengerem tapi saya bukan juga mau memilih, tapi ayo kita jadi pelayan itu benar-benar melayani bisa jadi teladan ya. Terus nanti di PD Kasivilia tanggal 29 nanti dilayani Pastor Wempi Sutikono ya, sudah kenal ya. Nah, jadi nanti kalau sudah ada pendaftaran, memang saya share gambarnya dulu, nanti deket-deket baru tak share pendaftaran, karena nanti kalau tak share pendaftaran jauh-jauh hari nanti ketutup dengan apa di grup ketutup dengan yang lainnya. Jadi nanti mungkin kurang 2 minggu baru nanti saya share. Dan itu harus benar-benar daftarnya itu pakem, jangan ya atau tidak. Itu tadi kembali nanti ngatur mikroletnya itu bingung ya. Ya kasihan sih ngatur lah ya, dalam arti nanti bolak-balik keliru. Maka saya senangnya itu bikinnya malam, sudah enak, wis tenang tak bikin wis enak wis itu. Jadi nggak sampai keliru ya. Jadi nanti kalau ada pendaftaran langsung daftar ya. Terus tentang responsifnya jemaat, kembali lagi ini saya tegaskan, di grup cuma ada 40 sekian ya, sudah sama-sama tahu ya. Di grup ada 40 sekian, saya tidak mau nambah grup lagi. Dalam arti untuk
mau daftar masuk grup lagi, tidak ada. Jadi tidak ada orang baru, juga tidak ada orang yang lama mau daftar balik lagi gabung, tidak ada. Ya walaupun kamu ngerengek-ngerengek, saya sudah tidak. Saya mau ya sini Tuhan percayakan orang ini, karena menurut saya belum bisa memberikan satu buah roh. Jadi kalau saya terlalu menggebu harus buahnya orang, ibadah harus mungkin lebih, ya satu tempatnya gak cukup, kedua malah musing no saya. Lebih baik saya wis bersama dengan ini aja wis. Ya. Terus kembali lagi, kiranya yang mungkin ya ini bukan musir ya, dalam arti kiranya responsif itu bukan hanya waktu di WA mesti ngamini firmanku, ada kabar, itu bukan, tapi minimal muncul, betul enggak? Setuju enggak? Kalau katakanlah enggak pernah muncul, ya enggak ketok, ya maaf, pikiran saya kan jelek kan boleh ya. Iki lapo iki. Kira-kira mau ada jadi mata-mata tok apa ya apa ndelok grup. Boleh enggak saya punya pikiran itu? Boleh ya, berarti Anda sendiri loh ya, boleh ya. Jadi saya maunya itu tatap muka. Ya, sampai saya ngomong minimal sebulan ya teko sepisan, ndak sampai sak repot-repotmu, ya kan. Minimal aku terus, waduh Pak Imam, ketok lah sudah. Tapi kalau sudah ndak, ya sesuai ketentuan. Jangan sampai saya mengeluarkan, tapi berbalik. Kroso wis aku gak tahu teko nang Pak Wijaya tak metu ae. Tak kasih atungan jempol. Nah, terus kembali lagi, kalau sudah kuat ndak bisa balik lagi, dan saya ndak mau nambah. Saya dipercayakan ini, saya akan bawa perahu ini dengan sekian orang, sudah saya berikan yang terbaik, saya melayani dengan penuh sukacita, nggak pusing-pusing, nggak ambil ngeluh-ngeluh, wis gitu aja, ya. Wis itu pengumuman dari saya, kiranya bisa dimengerti. Terus PD kasih pilihan jangan lupa. Terus tadi responsifnya juga jangan lupa diceritakan mungkin kepada rekan-rekannya yang mungkin ndak pernah datang, ya diingat kalau memang daripada dibuana metuwo ya, seperti itu. Saya sekali lagi bukan saya jahat atau punya pikiran buruk, ndak, tapi biar kita ini satu jalan satu arah ya, seperti itu ya. Oke, kita akhiri ibadah hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pergunakan waktumu untuk keinginan daging, untuk keinginanmu, tapi benar-benar gunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita fokus pada surgawi, kita fokus pada kerohanian, dan yakini ini perlu diingat bahwa dunia akan mengikutinya. Jangan dibalik ya. Kiranya firman hari ini bisa bawa pulang untuk jadi rema dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya.
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah untuk dibawa pulang, jadi rema pribadi, lepas pribadi. Terkhusus hari ini saya berdoa Tuhan buat komunitas CIG Stokan Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Kiranya lewat komunitas CIG Stokan ini Tuhan, Kau akan turunkan teladan yang luar biasa Tuhan. Lewat anak-Mu, lewat jemaat-Mu ini Tuhan, akan menjadi teladan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan. Rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, doa makan Bu Sri. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makasih Tuhan, kami sudah mendengarkan Tuhan, firman-Mu begitu indah Tuhan, sehingga Tuhan menyejukkan hati kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah mendengarkan puji-pujian, penyembahan ya Tuhan. Makasih Tuhan, berkati juga keluarganya hamba-Mu Tuhan, Pak Wijaya Tuhan, sekeluarga, anak juga Tuhan, istri Tuhan, berkati kesehatannya, berkati juga Tuhan pekerjaannya Tuhan, selalu lancar, sukses ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, juga berkati juga Tuhan teman-teman seiman ini Tuhan, tubuh sehat juga selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau memberi Tuhan doa juga Tuhan untuk makan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan makanan ini Tuhan, supaya menjadi berkat sehat di dalam tubuh kami masing-masing. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.